Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zain, tentunya di channel Mats FX System ya. Channel yang membahas tentang cara trading atau jurnal saya dalam trading forex ya. Untuk updatean tanggal 3 Agustus ya. Sekarang sudah jam 11 malam di waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan coba cek ya. Tadi saya ada open posisi untuk melanjutkan challenge yang kemarin ya. Oke. USD JPY tadi ya, USD JPY kita coba cek di sini. Sorry, loh. USD JPY Oke, USD JPY sedang trend buy, dua-duanya berwarna hijau, maka kita tinggal cari momen pembalikan ya. Jadi momen pembalikannya ada di area sini. Saya lihat awalnya sih di area sini ya. Tadinya di sini, terus sudah kena trailing stop, kembali ke atas, terus membentuk garis support resistance terbaru, dan stokastik pun ada di puncak ya. Artinya dia sedang siap-siap untuk turun. Stokastik kecil sudah turun, stokastik besar masih siap-siap turun. Kalau dua-duanya turun biasanya akan lebih cepat ya, akan lebih ekstrim turunnya. Oke, ini sekarang sudah profit 180-an ya. Oke. Kita tunggu saja sampai dia menyentuh trailing stop atau take profit ya. Target kita di sini, dan saya tradingnya menggunakan H4 karena H4 ini adalah time frame yang paling stabil untuk forex ya. Nah, jadi tadinya saya ngambil posisi seperti ini, terus saya cari fraktal apakah ada muncul. Kita coba dicek di M30, ternyata sudah ada fraktal di M30 ya. Nah, di situ saya ambil posisi sell. Sudah seperti itu saja teman-teman ya. Simple. Tidak banyak pikir ya. Toh juga kalau range-nya juga kecil ya, sekitar 20% ya untuk mencapai trailing stop. Jadi ketika dia nyampe trailing stop, udah aktif stop loss kita udah turun. Nah, mau dia naik kembali pun kita nggak perlu khawatir ya. Untuk pair yang lain ada beberapa, cuman kita fokus ke sini dulu karena yang memberikan sinyal adalah di area sini, dan USD JPY ini cocok banget untuk kita open posisi ya. Nah, untuk alasannya ya, kilas baliknya kenapa kita ngambil posisi sell. Sekali lagi ya, kita cek di sini di indikator tren ini sudah berwarna merah, warna hijau ya. Kalau dia udah dua-duanya hijau, maka di sini keluar hijau gitu ya. Nah, artinya dia sedang tren kuat gitu ya. Nah, saat kita ketemu tren kuat seperti ini, kita tinggal cari area support resistance terendahnya di mana. Nah, di sini area lembahnya di sini.
Nah, kenapa kita pilih ini? Karena ada 3 indikator ya yang apa bersangkutan gitu ya. Bentar. Nah, di sini pun kita bisa lihat ya. Untuk menentukan trennya yang mana, kita bisa cek di sini. Nah, di sini ada perpindahan, artinya dia dimulai dari area sini. Nah, maka saya putuskan di sini adalah tren terendahnya atau lembahnya, dan saya tarik Fibonacci settingan saya untuk mencari titik tertingginya. Titik tertingginya ada di sini. Nah, tapi kan harus nunggu fraktal kan. Nah, fraktal kita bisa cek di M30 apakah sudah ada, dan ternyata fraktal di M30 sudah ada. Maka kita ambil biar tidak ketinggalan momen ya. Kita ambil dan kita pasang posisi di sini, dan di sini dengan menggunakan indikator atau kalkulator untuk menghitung lot ya. Jadi kita punya entry ada 3, stop loss dan take profit. Nah, semua entry tadi angkanya dimasukkan ke sini satu-satu ya. 106 333 masukkan ke entry, terus stop loss 106 658 masukkan ke sini, take profit 105 456 masukkan ke sini, terus balance-nya kita atur pengen resikonya berapa persen, baru kita oke, maka akan muncul lot ya. Nah, lot kita gunakan untuk memasang pending order. Jadi ketika pending order kena, dia turun, kita cukup ketika pending order kena dan dia tetap naik, kita sudah menghitung, kita cuma meresikokan anggaplah 1%, maka seandainya kita loss pun kita cuma loss 1% gitu aja. Nah, itu sistem seperti ini lebih enak ya, lebih mudah karena kita tidak sembarangan menentukan lot ya. Beda seperti trading yang bersifat ini ya, tebak-tebakan atau tidak ada money management. Jadi kalau dengan adanya money management ini, akun kita akan lebih akan lebih tertata dan lebih apa ya sebutannya ya, lebih enak lah dalam hal menentukan lot gitu ya. Nah, jadi challenge kita lanjut ya. Nah, apakah bisa modal kecil bisa menjadi profit ya di forex dengan menggunakan teknik seperti ini? Banyak yang bilang tren ini melawan tren gitu ya. Iya benar gitu kan, tapi biasanya market kan bernapas ya. Jadi kita di dalam satu tren naik pasti ada turun gitu ya. Nah, turunnya itu kita sudah ada yang membantu dalam hal analisanya ini, indikatornya seperti ini, itu yang menentukan kita untuk open sell atau berlawanan arah, dan kita memasang trailing stop. Pastikan jangan lupa agar saat harga turun ke trailing stop, stop loss kita akan turun juga gitu ya. Jadi kalau seandainya harga berbalik pun kita nggak jadi loss ya. Nah, beda seperti ini. Kalau kita gimana ya, saya ceritakan keuntungannya ya. Keuntungannya menggunakan teknik ini, dalam satu tren seperti ini kita ada area trailing stop untuk mengamankan dana, dan take profit pun sekitar 30% dari range dari range market trend saat ini ya. Nah, saat posisi dan
keuntungannya adalah ketika harga menyentuh trailing stop, maka stop loss kita akan turun kan, mengikuti harga. Semakin turun harga, semakin trailing stop kita akan, stop loss kita akan semakin turun juga. Ketika harga naik, stop loss kita nggak naik-naik gitu kan, tetap ya. Saat dia menyentuh stop loss, kita nggak jadi loss gitu kan. Kita nggak jadi loss, dan mungkin kita akan dapat profit tapi sedikit gitu ya, karena kita close di area di bawah dari harga. Dan seandainya pun harga naik ya, seandainya dia nggak nyentuh trailing stop tapi malah naik ke atas dan menyentuh stop loss, kita juga nggak kehilangan banyak gitu. Artinya kita masih punya balance atau saldo untuk trading berikutnya gitu ya. Tidak mungkin berturut-turut loss gitu kan. Nah, jadi keuntungannya seperti ini. Nah, kekurangannya dalam trading seperti ini, banyak kita menemukan momen seperti ini ya, kita jarang gitu ya. Maksudnya itu nunggu gitu, karena kita bermain di time frame H4. Jadi dalam satu hari itu kita cuman bisa berapa kali pantau ya, dalam setiap 4 jam kita buka untuk menunggu momen gitu, itu saja. Jadi dalam 4 jam setiap pergantian candle kita cek, gitu, apakah sudah masuk ke area puncak atau masih berada di area masih menuju gitu ya, atau membentuk support resisten baru. Nah, menunggu momen ini kadang yang membuat teman-teman membosankan gitu ya, tapi buat saya menunggu momen ini adalah kelebihan gitu, karena saya nggak terlalu fokus untuk standby di depan komputer gitu. Jadi saya bisa untuk menggunakan waktunya untuk aktivitas yang lain gitu kan. Nanti 4 jam kemudian baru kita cek lagi, kalau sudah ada terbentuk pola baru kita standby. Jadi nggak harus setiap waktu atau setiap detik gitu kan di depan komputer sampai matanya merah gitu ya. Nah, itu saja sistemnya. Dan untuk video kali ini kita sudahi dulu ya, biarkan saja marketnya turun atau naik gitu ya. Yang pastinya saya sudah coba jebak marketnya saat dia naik tadi. Saya pindah ke M30, sudah ketemu fraktal, maka saya pasang jebakan dan semoga turun gitu ya. Oke. Sepertinya itu dulu untuk video malam ini. Nanti kita sambung besok ya. Kalau ada momen-momen baru, saya akan update video lagi. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.